Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita menunggu rekan-rekan teman-teman yang lain, silakan kepada para audien untuk memperkenalkan diri di kolom chat dan memperkenalkan diri di kolom chat serta alamat atau asal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar kita malam ini akan segera kita mulai. Terima kasih kepada para audiens sudah datang untuk menghadiri acara kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya fil yaum. Saya bersyukur bisa membersamai Bapak Ibu malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Farica Ceria. Insya Allah malam ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar dalam acara bertajuk Membangun Ekonomi Umat bersama Fin Sunnah. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Direksi yang sudah bersama kita malam ini. Dan tak luput kita ucapkan kepada pemateri kita Al-Ustadz Hendra As-Sudi Hafizullah. Harapan kita semoga pertemuan ini menjadi wasilah untuk memperkuat ukhuwah, memperluas wawasan, dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkah bagi umat Islam. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa acara malam ini yang akan kita mulai, yaitu pertama pembukaan, kedua yaitu kata pengantar dari Direktur Finsuna, dan acara utama kita oleh Al-Ustadz Hendra Apriyah As-Sudi, poin tanya jawab serta webinar, serta closing statement dari Al-Ustadz, dan yang terakhir adalah sesi informasi seputar Finsuna yang akan disampaikan oleh tim Finsuna. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kutipan ayat Al-Quran yang menjadi dasar penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan bebas dari praktik riba yang merugikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba
dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi kita sudah memahami sedikit banyak pemaparan dalam konteks investasi syariah ini. Ayat ini menegaskan dua prinsip penting dalam ekonomi Islam, yaitu tentang riba. Adalah praktik yang tidak hanya dilarang, tetapi juga dihapus keberkahannya. Dan meskipun secara kasat mata tampak menguntungkan, namun riba ini justru akan membawa kerusakan ekonomi dan ketimpangan sosial. Dan yang kedua, yang pastinya sedekah dan transaksi halal. Sebaliknya justru akan disuburkan dan diberkahi oleh Allah, meskipun secara nominal mungkin tampak lebih kecil. Nah, dalam konteks investasi syariah ini, ayat ini menjadi landasan utama bahwa pengingat kita bahwa keberkahan lebih utama daripada sekedar keuntungan. Nah, investasi yang mungkin akan kita jelaskan dalam webinar ini yang akan disampaikan oleh Ustadz adalah investasi yang harus bebas dari unsur riba, yang tidak boleh, tidak ada jaminan keuntungannya, tetap tanpa risiko. Artinya kita harus tetap memiliki risiko dalam berinvestasi ya, jangan hanya mengharapkan keuntungan pastinya. Nah, skema investasi tersebut sudah kita masukkan ke dalam akad-akadnya, itu akad mudharabah mutlaqah, yang kedua yaitu muqayyadah wakalah. Nah, di sini skemanya antara bagi hasil, antara pemilik modal dan pengelola usaha atau musyarakah kerjasama modal dalam bentuk investasi yang halal dan diberkahi. Saya juga akan mengutip hadis tentang hukum akad mudharabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, muqarabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Baik, para audiens, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, silahkan sambil saya menyampaikan pembukaan untuk menuliskan nama dan asal di kolom chatnya supaya kita juga bisa saling berkenalan di virtual Zoom ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu kata pengantar dari manajemen Finsuna, yaitu Direktur Finsuna. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Saya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqamah menjalani Islam hingga akhir zaman. Yang terhormat CEO Finsuna sekaligus pemateri pada webinar malam ini, Ustaz Hendra Asudi, yang saya hormati dan yang saya banggakan para peserta webinar serta seluruh tim dan keluarga besar Finsuna. Pertama-tama, izinkan saya perwakilan dari tim pelaksana Finsuna menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya webinar ini dengan tema Ekonomi Umat bersama Finsuna. Tema ini tidak hanya relevan, tapi juga merupakan panggilan zaman yang mana kita sebagai umat Islam dapat berperan aktif dalam membangun sistem ekonomi yang adil, serta dan bebas dari riba. Finsuna hadir bukan hanya sebagai platform edukasi dan investasi syariah, tetapi sebagai gerakan kolektif untuk membangun kesadaran finansial umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Webinar ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus membuka ruang diskusi, literasi, dan kolaborasi, karena kami sadar investasi syariah itu bukan hanya soal keuntungan dunia, tapi juga soal keberkahan dan tanggung jawab sosial. Akhir kata, semoga acara ini menjadi jalan bagi kita untuk memperkuat niat, memperluas ilmu, dan mempererat sinergi dalam membangun ekonomi umat. Mari bersama-sama kita jadikan Finsuna sebagai wasilah menuju kemandirian dan kemajuan ekonomi berbasis syariah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan untuk Direktur Finsuna yang sudah memberikan kata pengantar sambutan untuk kita di sini. Semoga kita di sini bisa bersama-sama untuk meraih kemenangan, keberkahan melalui investasi syariah. Insya Allah inilah waktu yang akan ditunggu-tunggu. Setelah ini kita akan segera memasuki sesi inti yang sangat kita nanti-nantikan bersama, yaitu penyampaian materi utama yang langsung akan dibawakan oleh sosok inspiratif CEO Finsunnah, Al-Ustadz Hendra As-Sudi Hafizullah. Mari kita simak dengan sesama ilmu dan pengalaman beliau dalam membangun ekonomi umat berlandaskan prinsip syariah. Semoga sesi ini membawa manfaat bagi kita semua. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Halo, tes. Jelas Ustaz. Baik. Baik, kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Merupakan sebuah kesempatan yang mulia, kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini yang tentu patut kita syukuri dengan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya, seiring dengan banyaknya juga kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua hambanya. Nikmat baik berupa ilmu, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan, dan terlebih dari itu semua adalah nikmat kita tetap di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Yang mana dengan itu kita hidup dan dengan itulah kita berharap kita akan wafat. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan webinar dengan tema membangun ekonomi umat bersama Finsunnah. Kenapa di sini ada frasa, ada pemilihan kata membangun ekonomi? Yang mana memang ini tujuan awal dari didirikannya Finsunnah adalah bagaimana Finsunnah itu bisa menjadi pondasi agar terbangunnya ekonomi umat secara berkelanjutan, secara berkesinambungan. Nah, umat yang bangkit, umat yang besar, itu salah satu strategi bangkitnya umat Islam adalah dengan ekonomi. Kita ingat bagaimana dahulu di awal perjuangan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lepas dari peran ekonomi, yang mana saat itu beliau dibantu oleh ibunda kita, istri beliau tercinta, yaitu ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dengan keuangan yang mapan, dengan kondisi ekonomi yang mapan, sehingga itu menjadi wasilah menyebarluasnya agama Allah, menyebarluasnya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang semua itu tidak lain adalah dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu juga spirit kita, semangat kita, usaha kita agar kita juga bisa mengembangkan dakwah ini, kita bisa beribadah secara maksimal, menjalankan syariat-syariat Allah dengan salah satunya wasilahnya adalah dengan memperbaiki kondisi ekonomi.
Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berlama-lama kita akan masuk pada poin per poin, pada materi per materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ke slide berikutnya. Maka untuk mengawali webinar pada kesempatan malam hari ini, saya izin membuka dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, disampaikan oleh sahabat yang mulia, yaitu beliau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Kita itu tidak boleh memiliki rasa hasad, memiliki rasa dengki, iri hati, kecuali hanya pada dua perkara, yaitu pertama, rojulun, ada seseorang yang atahullahu malan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malan, diberikan harta. Jadi dia mempunyai harta yang berkelimpahan. Kemudian fasulito ala halakatihi fil haq. Dan dia menggunakan harta tersebut, menggunakan hartanya itu untuk berderma, untuk bersedekah, ya, di jalan al-haq, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Warajulun, dan yang kedua adalah seseorang yang dia atahullahul hikmah, yang diberikan ilmu, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yak fahuwa yakti biha, dan dia mengamalkan ilmu tersebut, ya, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Maka di hadis ini eh, tersirat sebuah pesan bahwasanya di antara hal yang selain mubah hukumnya, diperbolehkan secara hukum, tetapi juga dia memiliki keutamaan tertentu adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu sebagaimana rizki. Rizki itu memang sudah ditakdirkan, ditetapkan takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi butuh bagi kita untuk berikhtiar, berusaha untuk menggapainya. Begitupun dengan harta. Maka dengan harta itulah kita bisa berderma, berinfak, ya, melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta itu, yang mana itu menjadi penunjang bagi kita untuk beramal di dunia ini, yang nanti dampaknya adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu, yang dia mau mengamalkan ilmunya dan juga mau mengajarkan ilmunya. Maka di sini ada pesan bagi kita semua, di antara hal yang penting yang tidak bisa dinafikan adalah perihal ekonomi dan juga perihal harta. Begitu. Jadi bukan merupakan sebuah aib ketika kita membicarakan harta di majelis ilmu, bukan merupakan sebuah hal yang negatif ketika kita membicarakan masalah ekonomi, masalah harta di majelis-majelis yang mulia, karena dengan demikianlah dakwah ini dibangun, dengan demikianlah salah satu wasilah, sebagai wasilah agama Allah ini bisa tegak dari zaman dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Maka begitu pula harapan kita semua agar dengan harta itu nanti bisa menjadi wasilah kita menjalankan kebaikan-kebaikan, yang itu semua semoga pahalanya nanti tercatat abadi di sisinya Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini setelah tadi saya kutip eh, kataan mulia, kalam mulia, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh orang yang mulia, yaitu sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang saya ingin mengutip salah satu quotes, ya, atau kata-kata, ya, dari seorang investor kelas kakap, investor dunia, seorang pengusaha yang sukses, ya, seorang penulis yang sukses, bukunya itu bestseller dalam dunia finansial. Di antara bukunya yang terjual laris adalah yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya, mungkin sebagian kita ada yang pernah tahu. Beliau adalah Robert Kiyosaki. Ya. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Jadi di Timur Tengah sana, di Arab sana, masuk buku yang laris, ya, bukunya Robert Kiyosaki. Nah, beliau bilang seperti ini, financial freedom is available to those who learn about it and work for it.
Jadi kebebasan finansial atau financial freedom, kebebasan finansial itu available, dia tersedia, akan tetap ada untuk seseorang yang learn about it, yang dia mau mempelajarinya and work for it, dan dia mau bekerja keras untuknya. Jadi untuk mencapai kebebasan finansial yang sejati, yang mana tadi kita sudah sebutkan keutamaannya, bagaimana dampaknya bagi kita di dunia dan juga di akhirat, maka untuk itu kita membutuhkan learn about it. Ya, kita membutuhkan belajar tentang itu and work about it. Dan yang kedua adalah kita bekerja keras untuk itu. Maka demi mencapai kebebasan finansial yang sejati, yang pertama yang kita butuhkan adalah ilmu di sini, pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kerja keras untuk mencapainya. Saya sering mengatakan dalam beberapa kesempatan, saya mengatakan setiap orang itu biidznillah dia akan mendapatkan peluang. Ya, setiap orang itu akan mendapatkan peluang. Tapi bagaimana peluang itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi dia? Maka satu-satunya cara adalah dengan belajar mengenai apa yang terkait dengan peluang tersebut. Jadi keberhasilan atau keberuntungan itu adalah penjumlahan dari peluang ditambah dengan pengetahuan atau ilmu. Jika kita sudah punya pengetahuannya, kita sudah dapatkan peluangnya, maka itu sama dengan keberuntungan, sama dengan keberhasilan. Kalau kita sering berpikir kenapa kehidupan kita stuck, kenapa keseharian kita begini-begini saja, secara ekonomi begini-begini saja, mungkin ada faktor yang belum kita dapatkan. Mungkin peluang itu dapat kepada kita. Kita mendapatkan peluang itu. Peluang itu datang, peluang emas datang kepada kita, tapi kita tidak bisa eksekusi peluang tersebut. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak punya ilmunya, kita tidak punya pengetahuan tentang peluang tersebut. Hal ini sama dengan misalnya seseorang yang tidak paham tentang emas, kemudian dia diberi peluang untuk mengambil emas sepuas-puasnya. Ya, karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang emas, dia tidak tahu apa itu emas, maka dia akan menganggap itu hanya sekedar batu kuning biasa. Ya, dia tidak akan menggapainya, dia tidak akan mendapatkannya. Ya, karena dianggap itu hanya sekedar batu biasa, hanya saja warnanya kuning. Gitu, karena dia tidak paham apa itu sejatinya emas. Maka di sini sekali lagi saya tekankan bahwa keberuntungan itu adalah penjumlahan dari peluang dan juga pengetahuan. Kalaulah saat ini kita belum mendapatkan peluangnya, setidaknya kita persiapkan dulu pengetahuannya. Sehingga suatu saat ketika peluang itu datang menghampiri kita, kita dapatkan peluang itu, maka dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa mengeksekusinya sehingga terjadilah suatu keberuntungan. Saya bisa ke slide yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat realitas apa yang terjadi pada umat saat ini. Yang pertama, ini berdasarkan survei, hanya 9,3% masyarakat Indonesia itu yang memiliki dana darurat. Ini survei dari Lifepack ya. Hanya 9,3%. Artinya ada 90%, 90,7% masyarakat Indonesia itu yang tidak memiliki dana darurat. Yang memiliki dana darurat itu hanya 9% dari sekian banyak sekian ratus juta masyarakat Indonesia. Padahal dana darurat itu adalah salah satu pondasi penopang keberhasilan ekonomi seseorang. Maka di sini terlihat sekali di masyarakat kita, di umat saat ini, realitas umat saat ini adalah kurang perhatian terhadap kondisi ekonomi. Maka tidak ayal saat ini kondisi ekonomi kita sedang menurun, ya, kemudian perputaran ekonomi sedang terhambat. Salah satu faktornya adalah karena ini. Dari unsur dana darurat saja masyarakat kita kurang memperhatikannya. Kemudian survei yang kedua ini juga survei dari YouGov ya. 54% masyarakat Indonesia hidup dari hutang. Jadi hidup itu bukan dari penghasilannya, melainkan hidup dari hutang. Itu lebih dari setengah masyarakat Indonesia. Ya. Jadi 54%, lebih dari 50%. Jadi lebih dari setengah masyarakat Indonesia hidup dari hutang. Itu realitas yang saat ini terjadi. Kemudian berikutnya, survei dari Populix menyatakan bahwa 65% masyarakat Indonesia itu terjerat
pinjol atau pinjaman online. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pinjaman online ya pinjaman yang mengandung unsur riba, ya, yang pinjaman yang haram, yang tidak dihalalkan secara syariat. Nah, itu 65% dari masyarakat kita terjerat pinjol ini. Kalau kita lihat berapa populasi umat Islam di Indonesia, kemudian kita bandingkan dengan data tersebut, maka kita lihat di sana mayoritas yang terjerat pinjol itu tetaplah umat Islam. Ya, dari 65% masyarakat Indonesia, mayoritasnya adalah umat Islam. Di sini pentingnya edukasi, pentingnya pendidikan, bagaimana agar kita bisa mendemokan, agar kita bisa mendeklarasikan bagaimana ekonomi yang benar itu, yang sehat, yang halal tanpa adanya riba. Karena kita lihat banyak sekali dari umat Islam yang kurang perhatian terhadap riba. Sebagian orang itu beranggapan bahwasanya dosa yang sejati adalah dosa yang merugikan orang lain, sedangkan riba tidak merugikan orang lain, begitu. Padahal Allah melarang keras riba seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, ya Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu meluluh lantahkan riba, ya, dan menyuburkan sedekah. Jadi siapa yang berbuat riba, berani-berani riba, maka dia akan diluluh lantahkan oleh Allah. Nah, kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat dosa, bisa jadi dosa yang lain itu di dunia kita tidak apa-apa, nanti balasannya di akhirat. Tetapi kalau riba, balasannya adalah di dunia sekaligus nanti di akhirat. Gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu menantang perang kepada orang pelaku riba. Ya, jadi bayangkan kalau kita perang dengan misalnya dengan Amerika saja, kita pasti pesimis, kita tidak yakin akan menang kalau diri kita ditantang perang oleh misalnya pangkalan militer Amerika, misalnya seperti itu. Bayangkan kita ditantang perang oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang merajai semua yang ada di dunia ini dan semua yang ada di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu tidak akan ada orang yang bisa memenangkan peperangan tersebut. Orang yang berpelaku sebagai pelaku riba, dia sebagai pelaku riba pasti akan sengsara hidupnya karena melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka itu poin yang harus kita garis bawahi, itu hal yang harus kita jauhi. Kemudian banyak umat Islam yang belum teredukasi ekonomi syariah. Ini memang realitas saat ini seperti itu. Orang itu beranggapan ketika kita melakukan muamalah, melakukan jual beli dan lain sebagainya, maka sekedar ya sudah seperti itu saja. Mereka tidak merasa perlu untuk belajar, untuk mendalami. Padahal muamalah ekonomi itu termasuk salah satu hal yang vital yang sering kita lakukan setiap harinya. Maka itu kalau secara fikih itu disebut ilmu hal. Ya, padahal mempelajari ilmu hal, maka itu hukumnya adalah wajib bagi kita. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita berdosa. Seandainya kita terjatuh pada hal-hal yang haram. Karena asal dari muamalah itu semuanya adalah halal, kecuali yang dilarang oleh Allah di dalam syariat Islam. Begitu. Al aslu fil muamalati mubahah. Jadi asal dari muamalah itu semuanya adalah mubah ya, transaksi apapun transaksi itu asalnya adalah mubah ya, illa dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya, ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau dalam soal muamalah yang ditanyakan bukan mana dalilnya, yang ditanyakan adalah mana dalil larangannya, bukan dalil perintahnya tapi larangannya. Ya, seperti itu. Itu kalau dalam prinsip muamalah. Jadi intinya muamalah itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, kebetulan misalnya seperti riba, ya kemudian transaksi gharar, kemudian maisir, ya, perjudian dan sebagainya, maka itu adalah transaksi-transaksi atau muamalah-muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam. Maka itu adalah hal-hal yang eh, harus untuk kita tinggalkan. Tapi ke slide yang berikutnya. Nah, untuk mengcounter dari realitas umat saat ini, maka tentu diperlukan sekali yang namanya rasa aman finansial. Ya, tidak ayal, entah tidak bisa dipungkiri bagi kita semua bahwa keamanan finansial, seaman dari nilai ekonomi itu termasuk hal yang penting bagi kita ya.
Nah, apa sih sebenarnya rasa aman finansial itu? Jadi, rasa aman itu bukan berarti kita harus menjadi orang yang kaya. Jadi, menjadi kaya itu tidak wajib. Kaya raya itu tidak wajib. Ya. Tapi apa itu rasa aman finansial? Adalah ketika kita punya kendali atas keuangan yang kita miliki. Yang pertama, poinnya adalah kita punya kendali. Ya. Kemudian kita tahu arah keuangan kita. Ya. Cash flow-nya seperti apa, alur keuangannya seperti apa, kita mengetahuinya. Kemudian kita tidak bergantung pada jalan yang haram karena ini menyangkut dengan rasa keamanan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang mana kita akan dihisap nanti harta-harta yang kita miliki. Itu tiga hal yang penting untuk kita garis bawahi terkait rasa aman finansial. Mungkin sebagian dari kita karena terlilit hutang, ya, qadarullah, kemudian mengalami masalah-masalah finansial, problem-problem masalah keuangan, ya, maka itu orang yang merasakannya, orang yang mengalaminya, pasti akan merasakan bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi itu begitu menyakitkan, kondisi kekurangan finansial itu begitu menyakitkan, gitu. Maka saat inilah saatnya agar kita semua bisa bangkit dari itu semua, agar kita bisa menemukan rasa aman secara finansial gitu. Nah, kemudian bagaimana sih ciri rasa aman finansial? Yang pertama, aman finansial itu ketika kita bebas dari riba. Ya, sebanyak apapun harta kita, kalau sumbernya adalah dari riba, yakin pasti kita akan menemukan kehancuran. Karena Allah sendiri yang mengancam kehancuran bagi pelaku riba. Makanya jangan sekali-sekali, jangan berani-berani untuk melakukan transaksi-transaksi riba, apalagi mengumpulkan kekayaan dengan cara riba. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Karena riba itu baik yang hutang dia kena dosanya, kemudian yang memberi hutang kena dosanya, kemudian yang mencatat kena dosanya, bahkan saksi pun yang menyaksikannya itu juga kena dosanya. Jadi empat itu terkena dosa semua, begitu untuk transaksi riba. Jadi ini menjadi perhatian kita agar kita meninggalkan transaksi riba. Kemudian ciri rasa aman secara finansial yang berikutnya adalah ketika punya penghasilan yang cukup dan stabil. Ya. Kan kita mempunyai penghasilan, mempunyai ma'isyah yang itu bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, ya, dan itu stabil, ya, tidak terlalu fluktuatif dan tidak jelas, maka itu termasuk rasa aman secara finansial. Kemudian rasa aman finansial yang berikutnya adalah saat kita ada dana darurat dan juga tabungan. Jadi menyisihkan sebagian dari penghasilan yang kita miliki untuk tabungan dan juga untuk dana darurat. Baik itu tabungan yang kita simpan secara cash maupun kita menginvestasikannya agar harta kita tersebut bisa berkembang, ya, secara pasif. Jadi kita tidak harus aktif di situ, tetapi terus dia berkembang gitu. Kemudian yaitu berinvestasi di tempat yang halal dan aman gitu. Kapan kita berinvestasi itu artinya adalah kita tidak bekerja sendiri, ya. Ketika seseorang berinvestasi, dia sudah memiliki karyawan. Karyawannya adalah uangnya, hartanya. Jadi ini juga alasan kenapa orang yang mempunyai modal besar, mempunyai uang yang banyak, itu orang-orang yang konglomerat, orang yang kaya, itu mereka akan terus kaya gitu karena uangnya itu bekerja untuk dia. Tentu dia tidak akan mampu ketika dia membangun bisnis sampai puluhan bisnis, tidak akan mampu. Mungkin bisnisnya lima itu saja sudah keteteran, tapi uangnya itu mencetak uang lagi untuk dia. Nah, itu yang terjadi ketika seseorang berinvestasi. Maka ini pentingnya untuk kita berinvestasi. Baik, slide berikutnya. Nah, ini tadi yang sempat saya notice. Kenapa sih orang kaya itu semakin kaya? Kenapa orang kaya semakin kaya? Mungkin kita sering dengar ya istilah orang kaya makin kaya. Dan mereka itu susah miskin. Ya. Bukan tidak mungkin miskin karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya mungkin terjadi. Tapi mereka itu susah untuk jatuh kembali, susah untuk menjadi miskin. Kenapa? Yang pertama, alasannya adalah karena orang kaya itu produktif. Jadi mereka itu menempatkan aset-aset mereka agar aset tersebut menghasilkan aset lagi untuk mereka.
menghasilkan penghasilan untuk mereka. Mereka produktif. Sorry to say, mohon maaf, orang kaya itu produktif dan kebalikannya orang miskin itu konsumtif. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang kaya itu ketika dia misalnya membeli sebuah mobil itu hanya yang kita lihat saja. Tapi di balik itu, dia mengalokasikan hartanya misalnya untuk bisnis, misalnya untuk investasi dan sebagainya, sehingga hartanya itu produktif. Sedangkan orang miskin itu melihat orang kaya hanya dari pencapaiannya. Misalnya dia beli mobil, beli membangun rumah yang megah dan lain sebagainya, sehingga orang miskin itu konsumtif, ingin meniru kegiatan orang kaya, dan dia tidak meniru produktifnya, yang ditiru adalah gaya hidupnya. Maka itu yang terjadi sehingga orang miskin tetap miskin, orang kaya makin kaya. Yang pertama adalah karena mentalnya orang kaya itu produktif dan orang miskin itu konsumtif. Itu yang pertama. Bahkan untuk eh, nongkrong-nongkrong di kafe dan sebagainya. Nah, orang miskin meniru kebiasaan orang kaya tersebut. Padahal orang kaya itu melakukan itu dan aset di baliknya, dia tidur pun menghasilkan uang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Karena mereka itu produktif. Kemudian alasan kenapa orang kaya makin kaya dan susah miskin yang kedua adalah karena mereka memiliki capital untuk berinvestasi. Apa maksudnya memiliki capital? Mereka itu memiliki modal yang besar untuk investasi. Jadi investasi itu kan besar modal ya. Artinya di pasar tersebut adalah tempat kita menjual belikan efek ya, menjual belikan modal. Jadi semakin besar modalnya, maka semakin besar juga return yang akan didapatkan, keuntungan yang akan didapatkan. Nah, orang-orang kaya itu karena mereka memiliki modal, sehingga mereka mengalokasikan itu pada aset-aset yang produktif dan itu menghasilkan uang kembali untuk mereka. Nah, maka kalau kita ingin menirunya, tahapan pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan capital, kita harus mengumpulkan modal. Tapi saya tidak bisa langsung modalnya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Tidak masalah. Modal sedikit demi sedikit itu artinya kita semakin kaya. Ya. Harta kita sekarang 100.000, besok menjadi 150.000. Itu artinya kan semakin kaya. Iya kan? Kita menjadi semakin kaya. Dengan berapapun pertambahan nilai itu, kita menjadi semakin kaya. Bahkan mohon maaf, tambahan hanya 2.000 rupiah. Itu kira-kira siapa yang akan mau memberi kita dengan cuma-cuma 2.000 rupiah? Tidak ada. Tetapi ketika aset kita bisa menghasilkan 2.000 rupiah, itu sejatinya kita sudah bertambah kaya di saat itu. Ya. Karena aset kita bertambah. Tidak hanya dari angka awal yang kita miliki, tapi aset itu bertambah nilainya, bertambah angkanya. Begitu. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa orang kaya makin kaya dan susah miskin karena mereka memiliki akses peluang investasi yang lebih baik. Jadi begini, kalau kita ibaratkan misalnya orang yang kaya, dia misalnya memiliki harta 100 miliar misalnya ya. Dia punya harta 100 miliar, dia investasikan investasi yang mungkin menghasilkan 6% saja setahun ya. Seandainya uang 100 miliar itu diinvestasikan, kemudian menghasilkan 6% saja setahun, itu dia per bulan sudah menerima uang 500.000 keuntungannya. Jadi bayangkan bagaimana cara menghabiskan uang 500 juta tiap bulan itu dengan modalnya itu tetap ada. Modal yang 100 miliar itu tetap ada. Ya, seandainya dia ambil satu saat itu tetap bisa. Tapi keuntungannya itu per bulan 500 juta. Nah, itu yang dilakukan orang kaya. Orang miskin tidak melihat itu, hanya melihat gaya hidupnya orang-orang kaya. Nah, itu yang terjadi kenapa orang kaya, orang miskin tetap miskin. Seperti itu. Kemudian orang kaya itu makin kaya karena memiliki literasi keuangan. Ya. Dia paham mengenai cash flow keuangan. Dia paham mengenai literasi keuangan yang baik, bagaimana mengelola uang, bagaimana melakukan budgeting dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat mereka tidak terlalu konsumtif sebagaimana yang dilakukan orang miskin. Orang miskin itu pemahamannya seperti ini, kebanyakan ya. Saya mendapatkan gaji 3 juta, maka bulan ini habis 3 juta. Bulan depan cari lagi. Itu yang terjadi. Nah, dengan cara seperti itu orang tidak akan bisa berkembang. Ya, selamanya dia akan stuck di situ. Seperti orang jalan di tempat, dia tidak akan kemana-mana. Hanya di situ saja. Maka yang dilakukan adalah sisihkan, bukan sisakan. Ya. Yang dilakukan orang-orang kaya itu begitu, sisihkan, bukan sisakan. Jadi awal mendapatkan gaji itu mereka sudah sisihkan, alokasikan sekian untuk investasi dan sebagainya.
Kemudian nanti kalau ada sisa, maka itu bisa digunakan untuk menambah atau digunakan untuk hal yang lain. Jadi kuncinya itu sisihkan bukan sisakan. Kemudian alasan orang kaya makin kaya adalah karena mereka memiliki jaringan yang luas. Nah, networking atau jaringan, ya, relasi itu begitu penting. Maka di Finsunnah ini kita bentuk komunitas di mana di sini itu nantinya kita akan membangun relasi yang positif, relasi yang akan saling mengedukasi dalam masalah literasi finansial, dalam masalah keuangan yang harapannya itu akan menjadikan kita kondisi finansial kita semakin baik ke depannya gitu. Tapi lanjut. Nah, sesuai dengan tema webinar kita, bangun ekonomi umat bersama Finsunnah. Pertama, pertanyaannya kenapa sih kok harus Finsunnah? Yang pertama adalah halal, aspek halalnya. Karena di Finsunnah di sini kita sudah pastikan betul, kita awasi secara ketat tentang akad-akad yang digunakan supaya semuanya tetap halal. Ya, semuanya semuanya tetap sesuai dengan eh, prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah amanah. Ya, di Finsuna kita akan jaga betul supaya dalam prosesnya, dalam kegiatannya itu semuanya berjalan secara amanah. Ya, tidak ada yang khianat dan lain sebagainya. Kemudian berbasis syariah. Berikutnya adalah tidak ada riba, tidak ada spekulasi seperti perjudian. Ya, di sini kita murni investasi. Kemudian kita juga berbasis komunitas, yang mana semangatnya adalah semangat ta'awun, saling membantu. Seperti itu. Nah, kemudian program unggulannya, yang pertama ada deposito pokok ini maksudnya modal pokok ya, modal pokok anggota. Jadi ketika mendaftar sebagai kontributor, di sana menyetorkan 100.000. Nah itu sekali setor saja, kemudian mendapatkan bagi hasil secara rutin. Itu juga termasuk membiasakan ya upaya kita untuk membiasakan berinvestasi. Kemudian yang kedua ada investasi syariah yang realistis. Jadi kita akan tawarkan produk investasi. Kemarin itu sudah sempat ditawarkan ya. Dia berbasis proyek nyata. Kemudian sistemnya adalah dengan akad wakalah bil ujroh. Nah, kemudian ada edukasi finansial juga. Baik, lanjut aja. Nah, studi case atau studi kasus di sini ini yang produk yang sempat ditawarkan kemarin ya. Finsuna telah mengeluarkan produk investasi perdana pada tempo lalu dengan proyeksi bagi hasil mencapai 9 sen per annual atau per tahun. Jadi kemarin itu di grup kontributor ya, di grup yang khusus sudah bergabung sebagai kontributor itu sudah ditawarkan program ini, program investasi ini ya untuk pembangunan proyek ini dengan keuntungan 9% per tahun. Artinya bagaimana 9% itu? Kalau kita modalnya 100.000, ya kalau dalam setahun itu bisa menghasilkan 9.000 gitu. Kecil banget setahun 9.000 cuma ya karena modal kita kecil ya. Kalau modalnya 1 juta ya dapatnya 90.000, modalnya 10 juta dapatnya 900.000, modalnya 100 juta misalnya, atau dapatnya 9 juta. Kalau modalnya 1 M misalnya, ya enggak dapatnya ya 90 juta. Ya. Ini hanya masalah modal saja. Makanya saya bilang tadi orang kaya makin kaya karena mereka memiliki modal. Ya. Nah, kita ketika modal kita masih sedikit, itu bukan alasan kita tidak berinvestasi. Karena investasi itu tetap menguntungkan. Hanya saja mungkin kita belum puas dengan nilainya karena masih kecil. Itu sesuai dengan modal kita ya, modal kita kecil. Ya sama dengan kita buka usaha. Kalau modalnya kecil ya dapatnya juga kecil. Tapi kalau orang bikin bisnis besar, modalnya besar, ya dapatnya juga besar. Investasi sama dengan itu semua. Bagi kita, orang yang tidak ngerti ilmu bisnis seperti itu mungkin ya, tidak paham ilmu bisnis, tidak paham bagaimana caranya marketing, cara menawarkan dan lain sebagainya, maka investasi ini menjadi pilihan. Karena dengan investasi itu kita hanya pasif, tidak aktif. Kalau bisnis kita harus aktif, kita mengurus hal A, B, C dan lain sebagainya. Tapi kalau investasi kita taruh uang kita, kemudian sudah nanti uang itu akan eh, produktif menghasilkan lagi untuk kita menghasilkan return untuk kita. Itu yang terjadi. Itu. Nah, ini 9% ini termasuk nilai yang tinggi karena suku bunga sekarang hanya berapa ya, suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanya berapa. Tetapi
di sini menghasilkan 9%, itu artinya di atas dari suku bunga seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi. Eh, Mungkin begini ya, mungkin ada yang berpikiran, tapi modal saya masih kecil, dapatnya juga cuma sedikit. Ya, saya tekankan lagi, dapat sedikit itu artinya Anda bertambah kaya. Ya, Anda bertambah kaya dengan nilai Anda sebelumnya misalnya 100.000, 9%, 9.000 berarti menjadi 109.000 kan begitu. Iya kan? Logikanya seperti itu dalam 1 tahun. Kemudian nanti kalau dilanjutkan lagi kan dapatnya juga kali-kali lipat lagi. Artinya adalah semakin kaya. Semakin kaya itu artinya adalah aset kita semakin bertambah. Ya, sekecil apapun pertambahan itu artinya kita semakin kaya. Kalau berkurang sekecil apapun artinya kita semakin miskin. Kan seperti itu. Orang yang produktif itu asetnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, itu yang dilakukan orang-orang kaya. Jangan lihat sedikitnya, walaupun kita kemampuan kita saat ini masih sedikit, ya, itu jauh lebih baik kita terapkan, kita praktekkan daripada kita tidak sama sekali atau kita menunggu kaya. Kapan kayanya? Nah, seperti itu. Itu pertanyaannya lagi, kapan kayanya? Seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya. Eh, Mungkin ya termasuk salah satu contoh ada teman saya itu yang dia sejak lulus sekolah itu dia mencari pekerjaan di luar negeri. Ya, dia cari pekerjaan di luar negeri. Dia bukan dari keluarga orang kaya, keluarga biasa saja. Setelah bekerja di luar negeri, dia kumpulkan uangnya itu, dia belajar investasi waktu itu. Nah, bareng saya itu dia belajar investasi sejak tahun 2019. Ya. Terus dia berinvestasi, kemudian karena dia di luar negeri, eh, capital atau modal yang didapatkan besar, sehingga nanti seandainya dia sudah pulang dari luar negeri, dia tidak bingung karena tiap bulan itu uang yang diinvestasikan itu menghasilkan untuk dia, begitu. Jadi ada sekian ratus juta yang dia investasikan itu menghasilkan hingga 13 juta per bulan. Ya, ini seperti orang yang pensiun dini, usianya masih muda, ya usianya masih 30-an. Ketika dia pulang nanti dari luar negeri, maka dia tidak perlu pusing karena aset yang sudah diinvestasikan ini menghasilkan 13 juta per bulan untuk dia. Begitu. Nah, itulah pentingnya investasi agar kita itu terus produktif, agar kita itu terus menghasilkan. Mungkin cukup itu saja ya dari saya kira-kira untuk webinar pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti untuk program-program terkait FinSunnah nanti insya Allah akan dijelaskan oleh panitia webinar. Mungkin cukup sekian. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Al Ustadz atas materi yang begitu dalam, jelas, dan membuka wawasan kita semua tentang prinsip ekonomi syariah. Saya akan sedikit merangkum dari slide yang sudah disampaikan dengan Ustadz bahwa konsep kebebasan finansial bukan hanya sekedar kaya materi, tetapi kemampuan memenuhi kebutuhan dengan rezeki halal dan memiliki kebebasan waktu untuk ibadah dan keberkahan intinya. Dan yang kedua yaitu realitas umat saat ini, keadaan sekarang ini yaitu tidak tersedianya dana darurat itu memang terjadi pada keadaan kita saat ini yaitu persentase hampir 50% hidup dari hutang dan itu realistis sekali ya. Masya Allah, subhanallah. Dan masyarakat Indonesia terjerat pinjol. Dan banyak lagi yang tidak teredukasi tentang ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu ilmu membantu mengenali dalam mengevaluasi peluang. Bagaimana kita bisa mencari peluang-peluang investasi yang baik ya, yang berdasarkan dengan syariah. Kita bisa membeli saham-saham dan bergabung dengan berbagai produk syariah dan itu menjadi salah satu peluang kita. Keempat, rasa aman dalam finansial. Nah, kita harus tahu bagaimana arah pengembangan cash flow kita dan itu juga harus memiliki beberapa ciri yaitu rasa aman finansial, bebas dari hutang riba, penghasilan yang cukup dan stabil dan ada dana dari tambahan serta investasi halal dan aman. Nah, itu informasi yang disampaikan Al Ustadz tadi, Masya Allah ya. Jadi membuka cara berpikir kita, bagaimana sih sebenarnya kita harus memperbaiki ekonomi syariah, ekonomi yang memang harus bebas dari finansial. Dan sementara ini, kita-kita ini kan
dengan keadaan negara kita yang melegalkan riba di berbagai platform seperti perbankan atau koperasi-koperasi itu memudahkan untuk mengambil berbagai pinjaman dengan riba. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, subhanallah. Semoga kita semua diberikan pemahamannya karena memang sejatinya keadaan kita ini bukan hanya untuk kebaikan dunia aja, tetapi nanti akan ada hisab-hisab di akhirat nanti. Insya Allah baik, ini kita masuk ke dalam sesi yang tak kalah seru ya, pastinya yang dinanti-nanti. Silakan kepada peserta webinar dan jangan lupa bahwa di akhir sesi ini kita juga akan memberikan presensi link dan ini akan kita berikan e-sertifikat kepada mereka yang menyelesaikan webinar ekonomi umat bersama Finsunnah. Nah, jika teman-teman tidak keberatan, silakan untuk memberikan tanya jawab ke Ustadz baik menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung dengan Ustadz. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan bagaimana dan apa aja yang perlu diketahui, bagaimana tentang Finsunnah, syariah dan sebagainya. Bagi teman-teman yang lain silahkan untuk mengisi di kolom chat pertanyaannya. Nanti 3 pertanyaan akan saya sampaikan ke Ustadz dan baru akan dijawab. Atau langsung dengan raise hand. Baik, ini ada satu pertanyaan ya. Kalau untuk pertanyaan mengenai modal utama ya. Baik, terima kasih. Dari Ibu Amelia Kusuma Wardani, ini menanyakan untuk modal utama dan seterusnya 100.000 atau boleh lebih. Nanti kita akan coba tanyakan ke Ustadz, tapi kita tampung dulu. Yang kedua, pertanyaan hampir sama ya. Kak, apakah investasi di Finsunnah itu minimal berapa? Baik. Oke, yang lainnya untuk 3 pertanyaan selanjutnya bisa atau kita jawab dulu. Ustadz, baik, bisa diinformasikan Ustadz untuk pertanyaan dari pertama yaitu modal utama dan seterusnya 100.000 atau boleh lebih, atau investasi di Finsunnah itu minimal berapa? Baik, Bismillah. Eh, untuk program di Finsuna itu sebenarnya kan ada dua ya. Pertama adalah modal pokok dan utama. Modal pokok sama saja ya. Yang pertama itu memang nilainya 100.000, tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah. Ya, memang nilainya adalah 100.000. Itu sampai kapan? Selama menjadi anggota. Selama menjadi anggota ya modalnya 100.000. Nanti kalau misalnya ingin berhenti sebagai anggota ya boleh ditarik modalnya itu. Ya, jadi modal itu bukan untuk kita, memang itu modal Anda ya. Itu itu yang pertama. Kemudian sudah terjawab ya, tidak bisa lebih dari 100.000 untuk modal utama, modal pokok. Kalau program yang kedua, program penawaran investasi, nah itu bebas. Ya, mau 100.000, 1 juta, 500.000 bebas. Itu untuk program penawaran investasi. Jadi ada seperti tadi yang saya perlihatkan tadi di slide tadi yang ada penawaran 9% itu per tahun. Nah itu bebas. Mau berapapun bebas. Ya, mau 100.000 saja boleh, mau 1 juta boleh, 2 juta boleh, terserah. Itu nanti keuntungannya berbeda. Ya, itu. Itu ya. Kira-kira untuk pertanyaan mengenai modal dan juga minimal investasi, minimalnya ya 100.000, maksimalnya tidak ada. Gitu. Baik, Ustadz, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Ibu Dini Rahmawati ya, untuk modal lebih dari 1 juta, apakah nanti persenannya tetap sama 80%? Mungkin ini profit ya, Ustadz, pembagiannya ya mungkin. Dan yang kedua, apakah keuntungan bisa diambil saat sebulan sekali atau bisa dicairkan kapanpun? Dari Ibu Maharani Kece, itu sih Ustadz, bisa dijelaskan Ustadz untuk ini, tapi sepertinya pertanyaan hampir sama juga sih seperti tadi. Baik. Jadi yang pertama ya, masalah persentase keuntungan.
Persentase keuntungan sama, tetap sama, yaitu 80%, 20%. Ya, 20% untuk Finsuna sebagai pengelolanya, ya. Kemudian 80% untuk eh, peserta atau investor, seperti itu. Jadi masalah persentase tetap sama, itu tidak ada perubahan nilainya berapapun itu. Itu. Ini maksudnya persentase pembagian ya, yang dimaksud ya. Tapi kalau persentase keuntungan seperti tadi kan 9% ya. Itu tergantung nanti tiap produk itu akan berbeda. Bisa lebih dari 9%, bisa kurang dari 9%. Mungkin ada yang sampai 15% ya, atau bahkan lebih dari itu bisa. Atau kurang dari 9%, 8% bisa. Seperti itu. Dan itu jauh lebih tinggi daripada deposito ya. Kalau deposito, saya kurang tahu deposito syariah di beberapa bank syariah Indonesia itu beberapa ya. Kurang tahu nilainya berapa, mungkin sekitar 5% atau 6%, sekitar itu. Tapi kalau ini sudah lebih di atas itu, seperti itu. Kemudian untuk keuntungannya bisa diambil kapan? Ya saat keuntungannya sudah cair. Idealnya adalah setiap bulan. Ya. Jadi kalau produk penawaran investasi itu misalnya penawaran tanggal 17 misalnya, tanggal 17 bulan Juni misalnya. Kemudian program itu dimulai di tanggal 20-nya, ya, selisih 3 hari. Tanggal 20-nya, apa? Ya, di tanggal 20-nya itu baru dimulai. Maka keuntungan itu bisa dibagikan nanti di tanggal 20 atau 21 di bulan berikutnya. Gitu. Ya. Sesuai dengan tanggal penawaran seperti itu keuntungannya. Bisa diambil setiap bulan, boleh, atau diambil langsung nanti dengan modalnya. Kalau penawaran investasi itu kan ada jangka waktunya ya. Misalnya seperti yang 9% tadi itu jangka waktunya tenornya adalah 2 bulan. Nanti ada misalnya tenornya 6 bulan, tenornya 5 bulan, ya tergantung. Nanti akan diinformasikan di grup kontributor seperti itu. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas informasinya yang disampaikan. Ini ada satu pertanyaan Ustadz dari eh sebentar. Alfi Rashidah, yaitu di sistem Finsunnah itu ada simulasi neuroekonomi syariah kah yang pakai dasar maqasid syariah gitu, terus bisa ngebaca kecenderungan mikirnya para investor hijrah pas lagi ada gejolak pasar, apalagi yang datanya nyambung ke ESG dan parameter Goror yang levelnya rendah. Terus yang kedua, Ustadz, ini dari deposito anggota bisa mendapatkan imbal hasil rutin, bagaimana caranya? Nanti akan ada penjelasan setelah ini ya. Mungkin Ustadz udah menjelaskan secara menyeluruh tadi, tetapi setelah sesi ini kita akan ada informasi lagi bagi yang mau menanyakan secara mendetail, dan Ustadz akan menjelaskan yang kira-kira sudah dijelaskan, tidak dijelaskan lagi. Nah, paling ini aja Ustadz, yang dari sistem Fimsuna itu ada simulasi neo syariah gitu Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama mengenai sistem di Finsunnah, apakah ada neuroekonomi begitu. Jadi untuk yang belum tahu, neuroekonomi itu biasanya adalah pembahasan mengenai psikologi yang masuk ke dalam teori pengambilan keputusan. Di teori pengambilan keputusan ekonomi, di sana ada yang disebut dengan istilah neuroekonomi. Jadi neuroekonomi itu melihat bagaimana seseorang itu bisa mengubah keputusannya atau mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi atau tidak, atau melakukan kegiatan ekonomi tertentu atau tidak. Nah, itu neuroekonomi. Kalau di sistem Finsuna tidak ada yang demikian, ya, karena kami sifatnya hanya menawarkan saja, ya. Masalah orang tertarik ataukah tidak itu kembali ke urusan pribadi masing-masing. Jadi tidak ada aspek neuroekonomi di dalamnya. Seperti kalau orang di praktisi NLP, ya di NLP atau orang-orang yang apa itu hipno, ya istilah hipno hipno seperti itulah, ya kan? Istilah-istilah psikologi dan lain sebagainya itu
Nah, itu biasanya mereka menggunakan neuroekonomi. Kalau di Finsuna tidak ada yang demikian, ya, di sistemnya tidak ada. Kemudian untuk apa tadi? Sudah ya. Oh, parameter horor. Ya. Untuk deteksi parameter horor tidak ada. Karena apa? Karena di Finsuna sendiri memang semuanya itu ya sudah dipastikan insya Allah lepas dari horor yang dilarang begitu. Jadi ketidakpastian yang tingkatnya tinggi itu horor. Jadi begini ya, kalau dalam muamalah itu horor itu tidak mutlak haram. Ya, horor itu tidak mutlak haram. Silakan dipelajari di muamalah, di muamalah. Jadi ada horor yang boleh. Kalau horornya itu sedikit, nah itu boleh. Ya. Nah, kalau horornya banyak atau ketidakpastiannya itu tinggi, nah itu yang tidak boleh. Dalam fikih muamalah demikian. Ya. Nah, tentu saja yang dipraktekkan atau diimplementasikan di Finsuna itu adalah produk-produk atau efek-efek yang dia memang tingkat horornya itu rendah, ya, tingkat horornya itu sedikit. Tetapi kalau di secara parameter di situ memang kita belum ada kemampuan untuk menampilkannya seperti itu. Tapi insya Allah orang kalau paham masalah investasi melihatnya saja sudah jelas. Oh ini bukan termasuk horor yang hard. Kalau dia paham tentang muamalah syariah seperti itu. Kurang lebih gitu ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu yang masih penasaran bagaimana sistem di Finsuna. Ini sudah dijelaskan secara mendetail dari Ustadz ya. Baik, saya terasa cukup sampai di sini dulu untuk sesi tanya jawabnya. Karena setelah ini adalah sesi akhir di mana nanti akan ada sesi informasi dan penjelasan dan bagaimana cara pendaftaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi informasi pendaftaran dan lainnya seputar Fisunah oleh tim Fisunah. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlit tuqa wal wafa amma ba'd. Yang saya hormati CEO Finsunnah sekaligus pemateri pada webinar malam hari ini dengan tema Membangun Ekonomi Umat bersama Finsunnah. Yang saya hormati jajaran direksi Finsunnah dan yang saya banggakan para peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Ana izin tidak on kamera ya. Saya akan menjelaskan secara ringkas terkait informasi program Finsunnah dan cara gabung, begitupun manfaat dari program Finsunnah. Baik, Finsunnah adalah platform investasi berbasis syariah yang aman, transparan, dan bebas riba. Jadi tentu di zaman sekarang edukasi terkait bisnis dan investasi itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah akses umat untuk mendapatkan edukasi tentang investasi yang benar-benar berlandaskan prinsip Islam itu masih kurang, seperti menghindari riba. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga oleh Al Ustadz. Nah, jadi masalah riba Allah juga telah memberikan peringatan. Nah, muharramar riba, dan Allah telah haramkan masalah riba. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi dikatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak lagi peduli di mana mereka mendapatkan harta, amin halalin amin haramin. Apakah dari usaha yang halal ataupun yang haram. Maka tentu Finsunnah adalah solusi untuk investasi yang terhindar dari masalah riba. Nah, kemudian Finsunnah juga hadir bersama umat untuk menjawab tantangan tersebut. Yang mana Finsunnah juga menyediakan program edukasi investasi dan bisnis yang berbasis syariah. Yang tentunya teman-teman harus ketahui, Finsunnah insya Allah akan dikelola secara profesional serta juga didukung
dengan nilai-nilai dakwah Islam yang dengannya memberikan kenyamanan kepada setiap anggota yang bergabung bersama Finsunnah. Kemudian Finsunnah juga hadir sebagai kebermanfaatan untuk umat dengan menyediakan investasi yang halal. Saya ulangi, dengan menyediakan investasi-investasi yang halal, sehingga teman-teman juga tidak perlu khawatir, sebab Finsunnah menghindari bisnis yang haram atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, saya akan menjelaskan terkait cara gabung bersama Finsunnah. Jadi sebelum saya jelaskan, Finsunnah ada dua keanggotaan. Yang pertama anggota kontributor dan partisipan. Adapun untuk keanggotaan partisipan cukup bergabung di grup komunitas Finsunnah, maka otomatis tergabung sebagai anggota partisipan. 6. Dan adapun untuk keanggotaan kontributor, tentu ada link pendaftaran yang nantinya akan dibagikan oleh tim direksi Finsunnah, yang mana link tersebut untuk siapa saja yang mau sebagai atau ikut serta sebagai anggota kontributor. 6. Adapun manfaat bergabung bersama Finsunnah, saya ringkas ada beberapa poin. Poin pertama, jadi Finsunnah juga memastikan bahwa dana yang diinvestasikan hanya digunakan untuk bisnis yang sesuai prinsip syariah. Jadi jaminan keuntungan yang diperoleh halal, insya Allah. Kemudian poin berikutnya, Finsunnah tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi Finsunnah kebermanfaatan sosial dan ekonomi bagi umat. Kemudian poin yang terakhir, Finsunnah juga menyediakan kajian fikih muamalah yang tentunya Finsunnah memberikan wasilah kepada setiap anggota untuk belajar ilmu fikih muamalah yang dengannya menambah wawasan kita. 6. Saya rasa cukup ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait informasi pendaftaran bagi teman-teman yang belum paham, silakan nanti hubungi nomor yang sudah tertera di pamflet webinar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim Finsunnah yang sudah memberikan informasi bagaimana cara pendaftaran dan informasi lainnya. Maka silakan kepada para peserta webinar untuk mengisi presensi, dan yang bagi belum bergabung di grup komunitas itu akan kita arahkan ke grup komunitas. Nah, di sana juga kita akan memberikan informasi-informasi seputar Finsunnah dan berbagai informasi investasi syariah lainnya bagi teman-teman yang sudah bergabung. Nanti akan kita informasikan bagaimana nanti ke depannya untuk produk-produk investasi bulan ini yang akan kita jual, artinya di platform kita, persiapkan untuk kontributor-kontributor yang sudah masuk ke dalam program kita, dan insya Allah kita akan ada informasi-informasi selanjutnya. Bagi teman-teman masih ada waktu, saya akan belum menutup closing karena kita akan menunggu semua teman-teman untuk mengisi presensi bagi mereka yang belum ikut ke dalam grup, karena ini akan ada link untuk presensi mendapatkan e-sertifikatnya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz, jazakumullah khairan katsiran, kepada yang sangat kami hormati CEO Finsunnah, Al-Ustadz Hendra Apri Aksudi Hafizullah, serta rekan-rekan direksi yang sudah mempersiapkan acara malam ini dengan baik. Terima kasih banyak atas ilmu, wawasan, dan nasihat yang begitu bernilai dalam membangun sistem ekonomi umat yang sesuai syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dan menjadikan ilmu yang disampaikan sebagai amal jariah. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan mengikuti acara ini dengan antusias hingga akhir. Semoga pertemuan ini menjadi pemberat amal kebaikan dan menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menggerakkan ekonomi umat yang adil, jujur, dan bebas dari riba. Sebelum mengakhiri webinar malam ini, baiklah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan jalan untuk kemudahan, keberkahan, rahmat, rezeki yang baik dan halal, dan kita diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk menutup majelis ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya yang pasti Laptop. lebih seru lagi.